Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semua pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Alhamdulillahirabbil alamin, di bulan puasa yang penuh berkah ini kita tetap bisa bersama-sama thalabul ilmi, menimba ilmu, dan semoga di bulan Ramadan ini kita penuh keberkahan. Amin amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya tetap bersama kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dengan saya Yohana Ayunin yang akan menemani Anda setengah jam ke depan. Dan tentunya dalam hal ini kita dalam acara PAI Kabupaten Blitar Menyapa dalam bulan Ramadan tidak sendiri. Ada pemateri yang luar biasa, handal, dan tentunya tidak diragukan lagi keilmuannya. Kita menimba ilmu bersama beliau-beliau yang luar biasa dan hebat. Hari ini saya ditemani oleh pemateri kita adalah Ustadz Muhammad Syamsul Hadi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan hari ini. Amin amin ya Ya, rabbal di bulan puasa ini pripun Ji? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah keluarga juga sehat. Alhamdulillah restu panjenengan nggih. Amin amin, alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat, perjalanan di sini tadi semuanya juga sudah lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Di sini tadi perjalanannya tentunya dalam bulan Ramadan beda nggih dengan hari-hari biasa ketika kita dari rumah ke sini jauh, panas-panas gitu ya. Ya. Beliau ini adalah Kiai Muhammad Syamsul Hadi, lahir di Blitar pada tanggal 19 Juni 1972. Beliau berpendidikan di Lembaga Dakwah Islam Tarbiyatul Mubalighin tulis Kriyo dan pengalaman organisasi beliau adalah LDNU MBCNU Kademangan, dan aktivitas sehari-hari beliau adalah dagang sebagai sampingan ya untuk mencari rezeki dan berkah dari Allah. Dan beliau adalah juga mengajar di TPG. Di TPG mana ya? Di TPG Desa Jimbe. Oh, di Jimbe. Alhamdulillah luar biasa. Kita kan dari kemarin sudah berbincang-bincang dengan para ustadzah, para kiai dan bunyai, dan kita hari ini juga tetap semangat meskipun dalam bulan Ramadan tetap belajar bersama, thalabul ilmi bersama, dan dengan pemirsa seluruh dari channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Untuk hari ini bincang-bincang kata kita hari ini adalah tentang taubat dan istighfar. Kita sering mendengar taubat, istighfar seperti itu Kalau kita salah istighfar seperti itu kan Jadi sebenarnya bagaimana konsep taubat dalam Islam itu sendiri dan bagaimana konsep istighfar dalam Islam? Monggo. Kalau taubat dengan istighfar itu adalah satu paket ya. Jadi taubat itu pada intinya adalah ar-ruju'u minal ausofil matmumati ila ausofil mahmudati. Jadi taubat itu adalah kita kembali dari perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik itu menuju ke perbuatan yang baik itu. Terus kemudian ketika kita mengatakan bahwasanya kita merasa salah, kita merasa tidak benar dalam perilaku, dalam hati kita, ucapan, kemudian di situ dibentukkan secara lahir yaitu suatu rasa getun istilah Jawanya ya. Apa menyesal ya. Itu dengan tindakan lahir itu namanya istighfar dengan kalimat astagfirullah. Jadi satu paket Iya, satu paket. Dan jadi taubat dalam Islam sendiri itu seperti apa? Ya gini ya, kalau kita melihat daripada daul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam yaitu surah An-Nur ayat 31, yaitu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Cuma modelnya itu gimana kan gitu loh. Iya. Di situ dalam surat
At-Tahrim ayat 8 juga disebutkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Lah, kemudian taubat yang semurni-murninya itu taubat yang gimana gitu kan? Iya. Apa kita melakukan suatu kesalahan terus diulang kembali, kemudian salah diulang kembali, atau kita tobat masih ada waktu, tak berbuat salah gitu dulu kan. terus bisa taubat ya. Iya. Makanya ya dalam Islam yang nama taubat itu ada istilah taubat nasuha ya. Taubat nasuha. Terus kemudian ini saya ambilkan daripada kitab Tanwirul Qulub ya. Saya mengambil dari situ bahwasanya tobat itu ada tata cara atau ada syarat-syaratnya gitu ya. Yang pertama yaitu an-nadmu ngala dunubi bil madiyati wal azmu ngala alla ya'uda. Menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itulah salah satu daripada tata cara kita bertaubat. Ya. Intinya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, bahwa apa yang sudah kita lakukan salah. Iya, salah. Lalu selanjutnya. Terus kemudian yang kedua adalah waradud madzalimi ila arbabiha, mengembalikan hasil kedzaliman kepada pemiliknya. Karena kita salah itu kadang-kadang tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi antar sesama manusia. Jadi kita itu salah bisa hablum minallah, bisa hablum minan nas. Nah, ketika kita di situ salah kepada Allah itu kelihatannya bukannya lebih mudah, tapi cara bertobatnya itu kok lebih indah daripada kita menyalahi kepada sesama manusia. Sehingga ketika kita menyalahi sesama manusia berupa kehormatan, ini yang kita harus bisa minta apa? Minta kehalalan atau keikhlasannya untuk dimaafkan. Lah, ketika kita mengambil suatu barang, lah barang ini ya kita kembalikan kepada pemiliknya tersebut. Makanya kita sebetulnya oleh para pendahulu kita, khususnya tanah Jawa ya, itu ada istilah hari raya itu silaturahim. Lah, silaturahim kepada sanak famili, kepada teman, kepada tetangga, itu kan salah satu daripada bentuk kita untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin tanda kutip kita punya kesalahan kepada sesama manusia. Nah, walaupun sebetulnya ketika kita mengatakan mohon maaf itu ya, mohon maaf itu sebenarnya kan tidak harus hari raya kan? Iya. Cuma hari raya itu momentum yang paling bagus untuk meminta maaf. Kadang-kadang kita juga malu kan? Iya. Oh, aku tas mengambil inimu. Jadi cukup minta maaf. Ya. Biasanya kalau di rumah kita itu kan di samping kita mohon maaf itu kan juga istilahnya itu mohon kehalalan kan sekaligus. Apabila ada suatu yang istilah katut ke rumahku atau ke aku atau termakan olehku kan, saya minta mohon kehalannya kan gitu kan. Nah, makanya ketika bulan Ramadan hari raya Idul Fitri itu adalah salah satu momentum kita untuk bertaubat kepada Allah yang pada posisi itu adalah kita hablum minan nas. Jadi walaupun sebetulnya kita itu salah kepada sama manusia, itu kan juga pada hakikatnya kita punya dosa-dosa bagaimana kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Terus kemudian nomor 3-nya itu adalah wastihlalul khusumi tumal isanu ilaihim in amkana. Jadi minta maaf seperti yang katakan tadi kepada orang-orang yang telah dimusinya atau kita zalim kepadanya, seperti itu. Sing terakhir yaitu ketika kita ada hubungan hablum minallah
itu ada sesuatu yang kita tinggal, maka di situ ya wayajibu qada'ul fawaiti minal faraid, yaitu kita wajib mengkodok sesuatu yang kita tinggalkan, dan itu ketika berupa sesuatu yang faraid atau yang fardu. Misalkan kemarin kita meninggalkan puasa, mungkin untuk orang perempuan atau ibu-ibu dalam 1 bulan mungkin ada udurnya kan. Makanya ketika hari ini puasanya yang bulan kemarin atau puasa tahun kemarin belum terbayarkan, ya itu tetap dibayar. Jadi kita harus istilah Jawanya itu nyaur kan. Iya. Nyaur. Kalau keten ketika kita akan bermasyarakat ya, pasti punya kesalahan terhadap Allah seperti yang kesalahan terhadap manusia seperti yang jenengan dawakan tadi, itu adalah suatu proses qabulun minallah, tapi mungkin kita punya salah kepada orang jadi qabulun minas ngoten nggih. Tapi bagaimana kalau kita itu belum sampai bisa minta maaf, meskipun ketika bulan Syawal, ketika Idul Fitri, kita kan meskipun bersilaturahmi ke orang lain itu belum tentu bertemu. Tapi bagaimana kalau kita belum sampai meminta maaf, terus beliaunya sudah tidak ada, atau mungkin kita mengambil sesuatu tapi mau mengakuinya itu tadi sungkan ngoten ya. Jadi mau minta maaf apa gitu, cuma nggak bilang minta maaf gitu, atau mungkin nggak bertemu, itu bagaimana ya? Ya, kita melihat kalau memang beliau yang kita salai atau kita ambil sesuatunya itu punya ahli waris ya kita datangi kepada ahli warisnya seperti itu. Oh gitu. Berarti bisa ketika kita mempunyai salah kepada orang, sudah meninggal, tetapi ternyata kita masih punya ahli waris, kita bilang kepada ahli warisnya bahwa saya punya salah, saya mohon maaf. Jadi lewat seperti itu juga bisa dikatakan sebagai taubat. Oh, gitu. Ya mungkin kita punya hutang kan, terus kemudian ahli warisnya ya kita datangi, kita silaturahim, mengatakan secara kita terus terang mawon, bahasanya kita punya hutang kepada almarhum, almarhumah gitu, berapa ini uangnya, dan ketika almarhum atau almarhumah masih hidup kita belum bisa membayar, kemudian ketika beliau wafat kita baru bisa membayar, maka kami mohon maaf, tolong maafkan kami atas nama panjenengan sebagai keluarga, dan terimalah ini sebagai bentuk kita nyaur kepada almarhum kita. Lalu setelah itu, apakah ada batas akhir ketika taubat? Kan orang itu biasanya kalau kan menganggap bahwa hari inilah sudah saya melakukan kesalahan, besok taubat. Ya kalau kita bisa sampai ke situ. Tapi kalau tidak, apakah ada batas-batas akhir taubat? Kalau kita punya utang kepada orang, minta maaf kan bisa kepada ahli warisnya. Tapi untuk kita sendiri, bagaimana? Apakah ada batas akhir untuk kita melakukan taubat gitu? Iya. Saya menyitir daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di situ Allah itu Rasulullah Muhammad SAW dawuh, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Jadi ketika orang itu punya kesempatan taubat kok belum taubat, kapan akhirnya? Yaitu ketika orang itu nafasnya tinggal di tenggorokan, atau boleh dibilang kita itu sudah mau sekarat itu ya. Makanya ketika kita sebagai manusia tidak mengetahui bahasanya kapan sebetulnya ajal itu tiba jadi kalau Allah itu sebetulnya kan longgar sekali kepada hambanya. Jadi ketika ada hamba yang salah itu kan kemudian kan mesti ada pemaafan lewat tobat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia ya jangan gegampang dengan waktu yang diberikan oleh Allah, karena kita tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah SWT. Makanya kita ya sebelum ajal menjemput ya makanya kita berusaha untuk senantiasa di situ untuk tobat atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tugas kita sebagai umat manusia itu pada dasarnya adalah hanya mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di situ termaktub dalam surat
Ad-Dariyat ya, ayat 56, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebetulnya kita umat manusia itu diciptakan oleh Allah SWT hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya ya kita tidak semulus itu kan. Di tengah perjalanan kita meninggalkan sholat, kita mungkin ada perasaan iri dengki kepada sesama, apalagi ini mau hari raya kan, bajunya tetangga bajunya baru, kulkasnya baru kan, semuanya baru, kita semua belum baru ada, gitu. Terus kemudian kita merasa tersaingi dan lain sebagainya. Makanya itu adalah merupakan bagian-bagian dari perjalanan hidup kita yang senantiasa tidak bisa berbuat taat seistiqomah yang kita harapkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelonggaran kepada kita untuk bertaubat. Iya. Lalu bagaimana tanda-tanda untuk taubat kita diterima oleh Allah gitu. Jadi kan ketika kita orang ini, saya sudah berusaha mengubah diri saya sudah berusaha bertobat, tapi kenapa sih kondisi saya tetap seperti ini kan gitu, berdebar kesalahan. Lalu apa sih ada tanda-tanda diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Ini juga saya kutipkan daripada kitab Tanbirul Qulub ya, halaman 424. Di situ diterangkan bahwasanya wa alamatul qabuli taubati tadharu fi samaniyata asya. Jadi tanda-tanda orang yang diterima tobatnya itu ada 8 tanda. Apa saja? Al-awalu ayya khafa fi amri lisanihi fayamna'uhu minal kadibi wal ghibati wa fudulil kalami wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Yang pertama, tanda-tanda daripada orang yang diterima taubatnya itu adalah dia itu mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan nanti hasilnya ujung-ujungnya adalah penjagaan. Dia itu mengkhawatirkan perkara lisannya, bagaimana supaya dia itu tidak terjerumus dalam sesuatu yang membuat lisan ini dosa. Contohnya ghibah. Ghibah kan bukan suatu sing asing lagi kan? Iya, apalagi bagi kaum perempuan. Bilangnya kaum Hawa itu kan selalu mangap. Apa ya? Terus kemudian wafudu lil kalami, dan berlebihan dalam hal pengucapan yang tidak ada manfaatnya itu. Nah, di situ. Terus kemudian wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Kemudian lesannya itu lebih mudah untuk dijadikan dzikir atau membaca Al-Qur'an. Yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, as-sani ayya khafa fi amri batnihi, yaitu dia itu mengkhawatirkan daripada perkara-perkara perutnya. Kalau dia khawatir, misalkan di sini kalau kita mengatakan khawatir itu ketika kita mengkhawatirkan misalkan anak kita itu kalau berjalan di pinggir jurang yang dalam, kita kan khawatir terhadap apa yang terjadi pada anak, sehingga dengan kekhawatiran kita tadi akan berujung pada penjagaan. Makanya di sini yang kedua adalah orang yang mengkhawatirkan masalah urusan perutnya, bagaimana fala yudkhilu batnahu illa halalan walau qalilan, bagaimana tidak memasukkan dalam perut ini sesuatu yang halal walaupun itu sedikit. Itu yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ayya khafa fi amri basarihi fala yang duru ilal harami wala ila dunya bingainir rugbati wa innama yakunu nadharuhu ngalawajil ngibroti. Yang kedua adalah mengkhawatirkan tentang yaitu apa? Penglihatannya. Bagaimana
penglihatan itu tidak sampai terjerumus pada sesuatu yang haram yang dilihatnya gitu. Terus kemudian ketika dia itu melihat suatu dunia, itu tidak masalah keindahan dunianya, tapi semata-mata dunia itu menjadi suatu suri tauladan atau contoh. Misalkan begini, ketika kita di dunia melihat sorone wong ning donya kaya ngono kan gitu. Nah, kita bisa kembalikan, apalagi besok sorone di akhirat. Ketika kita melihat keindahan dunia, indahnya dunia aja seperti itu, apalagi besok di akhirat gitu. Ya. Bisa dilanjut ya? Iya. Ya. Terus kemudian ar-rabi'u utawi ar-rabi'u kapilen dimaknani gandul. Tapi kalau dimaknani gandul saya kira nanti untuk hal ini terlalu lama kan? Iya. Ya. Makanya ini ya kita ambil pemahamannya saja. Ar-rabi'u ayyakhafa fi amriyatihi fala yamudduha ila ma fihi ta'ah. Yang keempat adalah dia mengkhawatirkan perkara tangannya, bagaimana dia harus ngrekso tangane, ngrekso tangan itu jangan sampai tidak untuk berbuat taat. Tangan itu kan bisa untuk taat apa? Mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi juga bisa untuk maksiat, ngeplak bojone. Ngeplak bojone itu kan ya maksiat deh. Ya kadang-kadang kita kasihan juga ya. Istri itu seolah-olah menjadi apa gitu. Mestinya kalau orang namanya suami istri ya, itu kan istilah podo butuhe. Jadi yo wong putri yo aja sok nganoni wong lanang. Bisa saling menghargai, menghormati dan menjaga. Lah orang laki-laki ya aja sok nglarani wong putri baik lahir maupun batin. Ya. Tadi nomor berapa, Mbak? Nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5, ya. Al-khamisu ayyakhafa fi amri qadamaihi fala yamsi bihima fi ta'atillahi ta'ala. Yang kelima adalah mengkhawatirkan tentang kedua kakinya, sehingga dengan kekhawatirannya itu dia bisa menjaga kakinya bagaimana kaki ini tidak terpeleset kepada jurang kemaksiatan. Terus kemudian as-sadisu yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi fayakhruju minhul ngadawata wal bagdoa wa hasadal ikhwani wa yudkhilu fihi nasiha wasafaqata alal muslimin. Yang keenam adalah dia mengkhawatirkan tentang hatinya. Bagaimana hati ini supaya tidak sampai keluar unek-unek ya. Unek-unek yang tidak baik. Udah baik. Keluar unek-unek untuk bermusuhan, untuk nesu itu apa? Marah ya. Atau di situ iri dengki terhadap orang lain. Kemudian yang dimasukkan dalam hati orang yang bertaubat adalah nasihat dan merasa saling menyintai terhadap sesamanya. Terus yang ketujuh adalah ayyakhafa fi amri sam'ihi fala yasma'u illal haq. Yang ketujuh adalah mengkhawatirkan tentang pendengarannya, sehingga dia menjaga daripada pendengarannya untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Dia tanda kutip mendengarkan hibah itu kan. Ya kadang-kadang kuping-kupingku dhewe. Apalagi kalau setiap hari berkerumunnya dengan ibu-ibu gitu, selalu mendengar katanya. Ya ibu-ibu hanya bagian, jangan jadikan kambing hitam ya. Ya bapak-bapak juga bisa loh. Gitu. Bapak juga bisa. Yang namanya ghibah itu kan dimanapun bisa saja terjadi. Yang penting kita tahu daripada apa yang menjadi sesuatu yang terlarang atau yang diperintahkan kan. Ketika dilarang kok kita terpaksa harus terpleset di sana, ya kita astagfirullah. Astagfirullah tapi iya. Jangan dilanjutkan. Iya dilanjutkan. Keenaan dosa. Jadi keenaan dosa ya jangan. Iya, iya. Kemudian yang kedelapan terakhir ya. Iya. Ayyakhafa fi amri ta'atihi fayaj'aluha
khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yastanibur riya'a wan nifaqah. Yang kedelapan adalah mengkhawatirkan tentang hatinya sendiri. Bagaimana hati ini supaya tidak kami ulangi, bukan hati ya, masalah taatnya. Di situ adalah ayyakhafa fi amri taatihi. Yang hati tadi yang atas sudah ya. Kedelapan itu adalah taatnya, mengkhawatirkan tentang taatnya dia. Dia sudah taat itu masih dipikir. Nah, pikirannya itu bukan untuk ragu-ragu, tapi untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Lebih yakin lagi. Iya, mungkin saya itu tata cara sholatnya sudah betul apa belum, takbiratul ihram saya sudah betul apa belum, terus kemudian fatihah saya sudah betul apa belum, masih semua dikoreksi seperti itu. Bahkan rukuknya itu sudah betul apa belum, kan semua itu ada aturan-aturan seperti itu kan. Ketika rukuk harus ini, pegang lututnya supaya arahnya seperti siku seperti ini kan ya. Itu jangan-jangan nanti kalau sholat tarawih bersama yang pegang lututnya temannya. Makanya di situ ya, orang yang punya taubat itu ketika taubatnya itu memang betul-betul nasuha ya, murni, itu biasanya timbul rasa untuk bagaimana dari hari ke hari itu ada peningkatan sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Terus kemudian dia ya menjauhi daripada riya atau nifak. Riya itu kan istilahnya pamer ya Mbak ya. Tapi dengan kalimat riya itu bukan berarti kita harus semua tertutup, tidak ya. Jadi pehno wedi riya akhirnya wedi jamaah sama rek didelok tanggane. Wah, iki santri anyaran apa calon dadi bunyai. Ya. Jamaahnya sregep kan. Iya, kok sregep men poh. Kalau dengi sore syahadat saiki wah 5 waktu kan gitu. Makanya itu ya sebetulnya yang kita harus kita bawahi bahwanya yang dikatakan riya itu adalah kita beramal mencari saksi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat berapapun orang, dimanapun orang, misalkan kita mau sedekah di mungkin di tanah lapang ya, pas ada acara apa harus sedekah, dilihat orang banyak, ketika kita tidak mencari saksi selain Allah, sebetulnya itu juga tidak riya kan. Yang penting kita ikhlas liwajhillah, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita mengetahui daripada definisi bahwasanya riya itu bukan berarti tidak boleh semuanya dilihat, tidak, tapi yang penting hati kita, niat kita itu adalah hanya liwajhillah, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dilihat yujem yujah dan sebagainya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Berarti inti dari perbincangan kita pada hari ini adalah taubat dan istighfar itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita berbuat salah, kita harus selain istighfar, kita juga harus bisa merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik dengan taubatan nasuha. Ketika kita taubatan nasuha itu bisa dilihat ketika kita itu bisa menjaga lisan, perut, mata, penglihatan, tangan, kaki, hati, telinga, dan bahkan taat kita kepada Allah itu bisa merubah dari yang dulunya kurang baik menjadi baik, yang dulunya sudah baik menjadi lebih baik ya, betul. Jadi inti dari perbincangan kita pada hari ini ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit. Alhamdulillah. Kita bisa belajar bersama, bisa thalabul ilmi di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kan musimnya Omikron nih ya, musimnya yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Itu juga mengganggu kesehatan kita. Semoga kita dan keluarga selalu dijaga oleh Allah dan mendapatkan keberkahan hidup. Dan kita bisa sampai bertemu di bulan Syawal, dan semoga bisa di bulan Ramadan ke depan bisa bertemu lagi. Dikasih umur panjang yang barokah. Amin. Iya. Demikianlah tadi perbincangan kita hari ini pemirsa dengan kiai yang luar biasa. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, dan tentunya kita bisa mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perbuat itu salah atau benar. Ketika kita salah, kita bisa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya.
Demikianlah dari kami, saya Yuhana Ayunin dan Kiai Samsul Hadi. Samsul Hadi menemani perbincangan kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.